Nah, ini kalau kita lihat pathway kematian ibu ya, banyaknya di kehamilan ya. Di kehamilan, ini teman-teman bisa lihat ya, karena masih banyak yang harus dibahas, saya skip ya. Ini tadi, kalau tadi definisi kita konsep kegawat dauratan, kalau ini langsung definisi kegawat dauratan maternal ya. Langsung kegawat dauratan maternal, sebuah situasi, satu situasi ya, bukan sebuah ya. Satu kondisi atau situasi, satu bukan sebuah, satu kondisi situasi mengancam jiwa yang terjadi dalam praktek obstetri, pelayanan obstetri atau pelayanan kebidanan yang sifatnya tidak terduga, berkembang sangat cepat, relatif jarang terjadi, akan tetapi seringkali fatal bagi ibu dan bayi. Dan kondisi ini bisa muncul kapan saja selama siklus maternitas seseorang. Jadi selama siklus reproduksi seseorang. Ini kondisi ini bisa muncul, terutama kondisi siklus reproduksi kehamilan, persalinan, dan nifas ya. Jadi ini definisi dari kegawat dauratan maternal ya. Nah, ini waktu waktu paruh kematian ya. Jadi kalau perdarahan antepartum itu bisa ibu bisa meninggal karena perdarahan antepartum. Misalnya antepartum itu perdarahan karena dia plasenta previa atau solusio plasenta. Misalkan plasentanya ada letaknya tidak di tempatnya, tidak di pundus bagian depan, bagian belakang, tapi di SBR segmen bawah rahim misalnya letaknya tidak tidak sesuai normal ya. Itu plasenta previa yang menyebabkan perdarahan antepartum ya, perdarahan sebelum persalinan. Nah, ini waktunya ya dari mulai kejadian 12 jam kalau dibiarkan. Sedangkan kalau perdarahan akibat perdarahan postpartum, baik itu karena 4T ya, 4T itu karena tonus, misalnya karena trauma, karena apa namanya, ototnya, ya atonia, atau karena yang terakhir trombin misalnya karena ada gangguan pembekuan. Nah, itu bisa menyebabkan perdarahan postpartum. Ini 2 jam waktunya. Jadi jangan salah kalau misalkan ada seorang ibu yang habis melahirkan, masuk kala 4 atau masuk nifas, terjadi perdarahan postpartum akibat atonia uteri, akibat rahimnya tidak berkontraksi, ya, itu perdarahan banyak, ini bisa menyebabkan kematian, waktunya hanya 2 jam. Apalagi kalau ruptur, ya ruptur itu 1 hari, ya ruptur. Ini kemarin juga ada kasus ya, waktu saya di rumah sakit pemerintah, ini bidan ya Allah, bidan 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 kemana, bidan juga bidan jadul banget sih. Udah jelas ada robekan ya, robekan udah robekan, udah robek, maksudnya udah ada robekan dijahit gitu ya, tapi perdarahan terus, yang doanya bukan pakai tampon, nih pakai tampon masuk. Ya sama aja. Perdarahan nggak keluar tapi diserap oleh kasa dan nyampe ke rumah sakit dalam keadaan meninggal karena ruptur, robek uterusnya tuh. Ya, robek uterusnya 1 hari tuh cukup. Pas ribut tuh orang rumah sakit ya, nggak diapa-apain kan, udah masuk, udah tinggal mayat. Di ruang mayat pas dibersihin ada kasa, ketahuan tuh. Bidan tah nu ngarujuk ya. Eklamsi, kalau ibu kejang karena eklamsi, ini 2 hari waktunya. Kalau ada apa, partus macet ya, obstruk lebor itu partus macet, itu 3 hari waktunya kematian. Infeksi 6 hari waktunya ya. Jadi ini waktu paruh kematian ibu ya, akibat komplikasi tadi mulai dari perdarahan, ruptur uterus, eklamsi, obstruk lebor atau obstruk lebor itu partus macet ya, dan infeksi ya. Ini waktu-waktunya. Nah, bagaimana kesiapsiagaan kita sebagai bidan dalam pelayanan kegawat dauratan maternal? Yang pertama adalah siaga dan cegah. Kita harus siaga dan harus bisa melakukan tindakan untuk mencegah. Yang pertama itu siaga dan cegah. Yang kedua, teriak minta tolong, getting help, minta tolong. Bukan tolong-tolong begitu, maksudnya minta bantuan gitu ya. Yang ketiga, tetap bicara dengan ibu. Yang keempat, posisikan pasien. Tadi bukan teriak minta tolong di jalan, ya bukan, tapi minta tolong tenaga yang lain ya. Dia tetap bicara dengan ibu, posisikan pasien, nilai airway, saluran napas, lihat ya, airway ya, lihat saluran napas. Jika perlu berikan oksigen,
kemudian nilai pernapasan dan sirkulasinya, ya, secara simultan, cari dan tata laksana penyebab, ya. Kalau perlu tadi perbaiki sirkulasi dengan pemberian infus, kalau perlu jalur, ya. Kemudian secara simultan bersamaan, ya, kita juga harus berpikir dan melakukan tata laksana dari dan cari tahu penyebabnya gitu ya. Dan kita harus bisa melakukan BHD, bantuan hidup dasar. Mungkin nanti teman-teman sebelum keluar, teman-teman harus bisa melakukan BHD, bantuan hidup dasar. Itu mah apa? Kemampuan dasar seorang bidan ya, BHD, harus bisa BHD ya. Ini kesiapsiagaan kegawat dauratan maternal. Nah, siaga dan cegah. Mencegah emergensi sama dengan kesiapan emergensi. Jadi siaga dan cegah ini sebetulnya sama, ya. Mencegah emergensi, mencegah terjadi kegawatan, tapi kita juga harus siap dengan kegawatan, ya. Yang pertama, jangan tinggalkan ibu. Kita cek ketersediaan alat, obat, sarana prasarana emergensi, ya. Jadi sarana prasarana emergensi dalam sebuah troli emergensi. Kemudian tersedia SOP serta alat bantu lain, tersedia tim yang dapat digerakkan, dimobilisasi dengan segera, pengaturan tim yang respon cepat, tim emergensi, dan melakukan simulasi emergensi. Ini harus bisa. Ini salah satu tindakan siaga dan cegah, ya, yang berarti kalau mencegah berarti sudah siap, ya, sudah siap memberikan pelayanan emergensi. Nah, yang dibutuhkan adalah kemampuan kualitas esensial seorang bidan. Yang pertama, mampu mengenali masalah dan memberikan respon awal yang adekuat. Itu yang pertama. Jadi, kemampuan bidan, kompetensi bidan, kualitas esensial seorang bidan. Yang pertama dalam hal siaga dan cegah ini, satu adalah mampu mengenali masalah, ya, serta memberikan respon awal yang adekuat. Yang kedua, selalu siaga terhadap segala kemungkinan. Yang ketiga, memiliki keterampilan pengambilan keputusan klinik. Jadi harus tegas, ya. Saya mau tindakan apa? Kalau ada kasus begini, saya harus bagaimana? Itu harus memiliki keterampilan pengambilan keputusan klinik, harus, ya. Kemudian memahami kebutuhan psikologis dan fisiologis ibu, dapat meyakinkan, menjelaskan, mendukung keluarga, melakukan pencatatan, memiliki sikap positif, selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilannya. Ini adalah kualitas esensial seorang bidan dalam melakukan persiapan dan pencegahan, ya, emergensi, tindakan kegawat dauratan, ya, ini ya, dan cegah. Nah, bagaimana kalau saat kegawat dauratan terjadi? Yang harus kita lakukan tetap tenang, jangan panik, jangan tinggalkan ibu sendirian. Tadi getting help, teriak minta tolong. Jika ibu tidak sadar, kaji ABC, ya, ABC airway, ibu itu jalan napas, breathing pernapasannya, dan sirkulasi. Ya, lanjut. Nah, kalau kita mencurigai, ya, ibu ada shock, ya, ada shock, posisikan ibu dan lakukan resusitasi segera. Ajak ibu bicara dan bantu menenangkan ibu sambil melakukan quick check, ya. Quick check, jadi penilaian cepat, ya, penilaian cepat kita harus segera lakukan, ya. Ini saat gawat dauratan terjadi. Ini nggak akan kita bahas, Meus, ya. Nah, ini penilaian awal kegawat dauratan pada ibu hamil bersalin dan nifas yang dilakukan quick check. Kita quick check, penilaian cepat. Bagaimana cara menilainya? Yang pertama, tanda jika ibu tidak menjawab panggilan, ya, ada kejang, kita harus manggil, ya. Quick check itu salah satunya manggil, ya. Kemudian quick check, adakah kejang, adakah perdarahan, adakah kesakitan yang sangat, adakah nyeri perut hebat, nyeri kepala hebat dan pandangan kabur, adakah kesulitan bernapas, adakah demam, adakah muntah berlebihan, ya. Nah, ini semua adalah quick check untuk kondisi emergensi ibu, ya. Bagaimana penanganan? Segera tangani, ya. Teriak minta tolong, ini segera tangani sesuai dengan kondisinya, ya. Ini kan kondisinya banyak macam-macam, ya. Segera tangani, teriak minta tolong, tenangkan ibu, ya, dan keluarga. Kembali quick check keluhan utama, riwayat singkat yang relevan, tanda vital, nadi, akral, pernapasan, tekanan darah, dan pemeriksaan survei cepat, ya. Ini kita lakukan quick check, ya.
Jadi ini penilaian awal kegawat daruratan ibu hamil bersalin dan nifas dilakukan quick check. Nah, quick checknya ini ya. Teman-teman, ini kita langsung asuhan ke ibu hamil bersalin dan nifas ya. Jadi teman-teman nanti untuk BHD ada waktunya khusus bantuan hidup dasar secara umum. Ya, kalau ini langsung kita asuhannya ke ibu hamil bersalin dan nifas ya. Nah, ini pengkajian awal kasus kegawat darurat kebidanan, lihat jalan napas tadi airway ya. Jalan napas dan pernapasan ABC kan tadi airway, breathingnya lihat ya. Napasnya lihat, apakah perhatikan adanya sianosis, gawat napas, pemeriksaan pada kulit, pucat, dingin, ada suara napas, ada sirkulasi, ya, C-nya sirkulasi, ya, kulit dingin, ada cepat, lemah, tekanan darah, sistol kurang dari 90, ya, ini ABC-nya. Nah, kemudian perdarahan perpaginannya lihat, apakah ibu sedang hamil, dicek dulu, karena ini kasusnya kegawat darurat kebidanan, ya. Apakah ibu sedang hamil, usia kehamilannya, riwayat persalinan, proses kelahiran plasenta, ini kalau memang ibunya sudah melahirkan ya. Kemudian kondisi kandung kemih, tinggi pundus uteri ya. Nah, kalau klien tidak sadar atau kejang, tanyakan kepada keluarga atau pengantar apakah ibu sedang hamil, usia kehamilan dan tanda vital. Nah, ini pengkajian awal kasus kegawat daruratan kebidanan, bukan kegawat daruratan umum, tapi kebidanan ya. Jadi langsung kalau kebidanan ini yang harus kita kaji ya di pengkajian awal. Ini masih di pengkajian awal ya, kita juga akan mengidentifikasi kondisi demam yang berbahaya, kondisi nyeri abdomen ya. Kemudian sambil juga melakukan inspeksi ya. Ya, perhatikan tanda-tanda ini inspeksi ya. Nah, demam yang berbahaya ini ditanyakan kepada ibu, apakah ibunya merasa lemah, ada letargi ya, kelelahan, kemudian sering nyeri saat berkemih, kita juga cek suhu, ada tanda bahaya. Apakah ada tanda bahaya? Lihat tingkat kesadaran. Apakah ibunya kesadarannya kompos mentis atau ibunya tidur ngorok gitu ya? Atau malah kalau masih bisa dibangunkan, oh berarti tapi tidur lagi. Nah, itu tingkat kesadaran berarti sudah menurun ya kan. Nanti teman-teman belajar berbagai tingkat kesadaran ya. Mulai dari kompos mentis, mulai dari somnolen ya. Mulai dari sampai di tahapan koma, nanti ada berbagai macam tingkat kesadaran nanti belajar ya. Atau sudah ya? KDPK sudah ya? Sudah pernah? Halo? Izin sudah, Ibu. Oh sudah ya, berarti tahu ya cara menilainya ya? Nggak tahu ya. Oke lanjut ya. Lihat juga apakah ada pernapasan dangkal, apakah ada abdomen tegang, keluar cairan purulen, dan dari jalan lahir, apakah lihat payudaranya juga ya, apakah ada bengkak di payudara. Itu yang menyebabkan demam yang berbahaya. Jadi dicek. Kemudian apakah kita juga akan ngecek nyeri abdomen ya. Dengan tanyakan apakah ibu sedang hamil atau terlambat haid. Kemudian kita juga mengukur tanda-tanda vital. Kemudian kita juga menanyakan apakah ada gangguan pada eliminasi untuk meyakinkan penyebab dari nyeri abdomen ya. Kemudian kita juga memperhatikan tanda-tanda yang lain, keluar darah, ketegangan pada uterus, pucat lemah, pusing sakit kepala, ketuban pecah, kondisi janin ya. Ini masuk ke dalam masih pengkajian awal kasus kegawat daruratan kebidanan. Nah, ini pendekatan tim dalam penanganan kasus gawat darurat. Jadi di sini kita simulasinya ada tiga. Ada 3 orang yang dibutuhkan. Ya, 3 orang. Kita tandain orang pertama melakukan quick check. Ya, mulai dari menilai kesadaran, hemodinamik atau sirkulasi. Kemudian mulai mengecek pundus ya. Dan orang pertama ini berperan sebagai koordinator. Dia yang akan mengkoordinir. Dan orang pertama ini memiliki kewajiban juga melakukan tata laksana awal. Ya. Ini berada di kepala. Nih yang merah kalau lihat pendekatan timnya ini koordinator tuh ada di depan, di dekat kepala ya. Nah, orang kedua yang kuning ini asisten orang pertama. Ini melakukan tata laksana awal sesuai arahan orang pertama, sesuai tadi arahan koordinator. Kemudian memastikan kesiapan troli emergensi, membawa troli emergensi ke lokasi emergensi dan melakukan dokumentasi. Ini tugas dari orang kedua. Ya, orang ketiga, nah ini ya, orang ketiga ini memastikan ya sirkulasi
ya sirkulasi dari pasien ini berjalan lancar. Kemudian orang ketiga itu memastikan komunikasi, ya, melakukan komunikasi, dan orang ketiga ini menjadi asisten orang kedua dan ini juga melakukan dokumentasi, ya. Ini posisinya kalau orang kedua tadi ada di sebelah, kalau tadi sebelah kiri, ya, orang pertama, kalau orang kedua sebelah kanan, kalau orang ketiga ini di posisi dekat lengan, ya, yang hijau, ya, posisi dekat lengan, tapi masih di sebelah kiri pasien, ya. Ini ada tugas-tugasnya, ya. Ini contoh tugas di dalam tata laksana awal perdarahan pasca salin dengan pendekatan tim. Ini sesuai dengan RPS karena ada pendekatan tim dalam penanganan kasus gawat darurat, ya. Ini seperti ini posisi-posisinya. Ini strateginya. Nah, ini untuk algoritma penanganan pingsan pada ibu hamil atau pasca salin. Ini nanti bisa dipelajari, ya. Juga nanti bisa dipelajari. Atau sudah, ya. Ini saya kasih juga karena banyak. Ya, ini posisinya kalau kita mendapatkan kasus perdarahan pasca salin dengan pendekatan tim. Ya, ada, ya, cara penata laksanaan, cara posisinya, tugas-tugasnya, ya. Ini juga ada, ya. Oke, ini ada persiapan rujukan. Ya, kalau kita melakukan rujukan, ya, rujukan pasien dengan kegawat dauratan, kita harus melakukan stabilisasi prarujukan dulu. Ya. Sebetulnya kalau ini semua di slide ini, di PowerPoint ini banyak sebetulnya, ya. Jadi nanti teman-teman bisa baca, ya. Ada stabilisasi prarujukan tergantung kasusnya. Kemudian memberikan informasi yang jelas kepada pasien keluarga. Kemudian tempat rujukan, yakinkan bahwa tempat rujukan siap sebelum pasien tiba di tempat rujukan. Kemudian ada, ya, tadi ada komunikasi prarujukan, administrasi, dan donor disiapkan. Jadi gini, kalau kita misalnya, oh, ada ibu dengan kasus HDK nih contohnya, ya, hipertensi dalam kehamilan, ya. Waduh, kita udah tahu nih, oh ternyata ibu tensinya tinggi, ya. Misalnya ibunya hamil 38 minggu, tensinya misalnya 160/100, kita juga sudah cek protein, ternyata cek protein positif 2 misalnya gitu, ya. Ibunya kita belum pede, namun ibunya udah mules-mules, ya. Mules-mules misalnya, ya. Mules-mules. Sebelumnya pernah ke bidan nih, sebelum masuk ke Ponet, udah ke bidan teh cenah pembukaan 3 jam 8, masuk ke Ponet misalnya jam 10, ya. Dirujuknya Bu Bidan nggak langsung ke rumah sakit, malah ke Ponet misalnya gitu, ya. Nah, kita langsung melakukan persiapan rujukan, ya, tapi melakukan prarujukan dulu, stabilisasi. Satu teman biasanya kalau kalau jaganya 2 orang, ya, kalau kita bidan jaganya 2 orang, ya, jaga Ponetnya, satu melakukan komunikasi, melakukan pencatatan dengan pihak rumah sakit, satu menyiapkan ibu untuk persiapan prarujukan untuk stabilisasi. Kita akan kelola ibu dengan pemberian MgOS 4. Kita mulai akan memasang infus, ya, memasang kateter, menilai apakah ibu ini cukup untuk pemberian MgOS 4 melalui syarat-syarat tertentu, lihat refleks patelanya, lihat pernapasannya, lihat jumlah urinnya, antidotumnya ada, itu syarat untuk pemberian MgOS 4. Kemudian dilakukan pemberian MgOS 4, ya. Kita pasang infus, pemberian MgOS 4 40% 4 gram, ya. Loading dose yang akan habis dalam waktu 15 menit, ya. Kemudian kita sambil melihat respon ibu, ya, melihat respon ibu, lihat apakah ada distres pernapasan akibat pemberian MgOS 4 secara loading dose, ya, gitu, ya. Nah, teman nih sudah nih katanya dapat nih. Kemudian teman juga udah langsung menghubungi supir ambulan, ya. Udah fix ternyata di sana di rumah sakit menerima misalnya gitu. Sudah melakukan WA group, mengisi Jipong, ya, atau melakukan komunikasi, sok silakan dikirim. Kita juga sudah menyiapkan surat rujukan, menyiapkan alat-alat, ya, DJJ, peralatan persalinan, tadi peralatan antidotum, ya, obat-obatan antidotum, ya.
Kemudian wali juga sudah dikomunikasi. Wali atau suami sudah sepakat dan akan ikut, ya misalnya dengan ambulan atau kendaraan gitu ya. Nah, kita nyiapkan 15 menit sudah habis waktunya, kita menyiapkan yang untuk maintenance, memberikan MgSO4 6 gram per sen ya dalam RL 500 ya, dalam RL 500 ya, dengan kecepatannya cukup, misalnya kecepatannya cukup dalam 6 sampai 7 misalnya gitu ya, atau 15 tetes per menit ya. Loading dose tidak usah cepat-cepat, langsung kita lakukan proses rujukan ya, bawa ibunya. Nah, itu tadi tindakan yang tadi adalah stabilisasi prarujukan ya. Itu dilakukan oleh bidan tadi ya. Informasi yang jelas pada pasien keluarga sudah ya. Tempat rujukan juga siap. Kemudian administrasi tadi mulai dari persyaratan BPJS ya, kemudian data-data ibu, buku KIA, kemudian surat rujukan ya. Itu sudah kita siapkan, dan donor sudah siap ya, donor dari keluarga. Kalau kita biasanya kalau tindakan di rumah sakit akan operasi itu harus disiapkan donor ya. Nah, kita udah disiapkan, ibunya sudah di P4K sebelumnya gitu ya. Ini persiapan rujukan. Nah, adapun elemen stabilisasi ya, dalam proses transportasi pasien ke rumah sakit ya. Nah, kita juga harus melakukan menilai stabilisasi, mulai dari menjamin kelancaran jalan napas, pemulihan sistem respirasi. Kalaupun misalnya ada mengganti cairan tubuh dengan apa, eh, kita meyakinkan bahwa infusnya jalan ya. Ini ya, cairan tubuh yang hilang udah diganti, perfusi jaringan, menghentikan sumber pendarahan, mempertahankan suhu tubuh, mengatasi rasa nyeri atau gelisah. Nah, ini elemen stabilisasi. Biasanya stabilisasi ini bisa bersamaan dengan tindakan prarujukan atau pada saat kita melakukan pelayanan kegawat daruratan prafasilitas. Bukan prafasilitas, tapi antar fasilitas ya. Itu melakukan stabilisasi. Nah, ini tindakan-tindakannya nanti bisa dibaca ya. Ada prinsip-prinsipnya tadi, ini contoh yang saya jelaskan tadi, pemberian MgSO4 baik loading dose atau yang maintenance ya, parumbatan 46 ya. Ini udah ada jelas berapa cc-nya, kalau 4 gram berapa cc, kalau 6 gram berapa cc. Itu contoh, dan ini syaratnya di bawah, yang di bawah ya. Di syarat dilakukan pemberian Mg ya. Itu contoh ya, ini contoh kita melakukan tata laksana kegawat daruratan persiapan prarujukan pada kasus HDK ya. Oke. Oke, di akhir, jadi ya di akhir kesimpulan dan take home message bahwa kegawat daruratan obstetrik adalah kondisi kesehatan yang mengancam jiwa yang bisa terjadi pada masa hamil, bersalin dan nifas. Ya, kemudian ini merupakan kejadian yang tidak diduga, ya, makanya disebut kejadian katastrofik dan tidak bisa diduga, tidak bisa diprediksi. Ya. Kemudian setiap penolong kehamilan, persalinan dan nifas ini wajib memiliki kemampuan, pengetahuan, keterampilan dalam memberikan pertolongan pertama. Minimal nanti teman-teman belajar BHD secara umum, kemudian belajar kegawat daruratan, persiapan prarujukan dalam setiap kasus maternal. Ya. Rujukan dilakukan apabila telah terpenuhi elemen stabilisasi. Jadi tindakan prarujukan telah terpenuhi, elemen stabilisasi tadi udah terpenuhi, baru bisa dilakukan rujukan. Ya. Baik, sampai asuhan kegawat daruratan maternal selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Jadi saya nggak bahas semuanya ya, tapi saya akan berikan semuanya. Jadi teman-teman bisa baca, karena waktunya pendek, hanya 1 jam. Baik. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ini masih ada waktu 4 menit ya. Sampai jam 5. Lumayan ya, banyak materinya ya. Bu Rika mah kayak sedikit ngasihnya, tapi banyak. Sebetulnya banyak sub-subnya, banyak materinya. Meskipun kayaknya sedikit, tim manajemen kegawat daruratan, padahal setiap kasus ada timnya. Tapi kita tahu ya tadi ya, secara
ada biasanya 3. Kalau ada koordinator ngambil 2 ya. Tapi kalau asisten bisa 2. Baik itu asisten orang pertama, asisten orang kedua ya. Dalam kegawat darurat maternal yang minimalis 3 orang. Oke, baik teman-teman, ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ini yang kegawat daruratan ponet nanti juga saya berikan ya materinya. Sama ini juga. Ini ada kasusnya langsung. Nanti belajar per kasus. Oke, nanti saya berikan. Mangga ada yang ingin tanyakan? Silahkan. Pusing, liur, banyak teuing, waktu pendek, dan lambat masuknya. Ada yang lambat masuk. Baik teman-teman, silahkan. Ada yang ingin ditanyakan, boleh? Atau kumpulkan dulu kapan kita ada timing bertanya nanti ya kalau dikumpulkan. Dibaca dulu Bu materinya. Dibaca dulu materinya, nanti saya berikan soal untuk ujiannya. Oke, mangga silakan ada yang ingin tanyakan mengenai kegawat daruratan. Tadi udah ada juga faktor resiko ya, ada AGO, ada AGDO, ada APGO dulu, APGO. Ada APGO, ada AGO, ada AGDO. Kita sudah tadi bisa membedakan ya, apa yang disebut dengan tadi yang disebut dengan gawat, apa yang disebut dengan darurat. Sehingga di gawat obstetrik kita sudah tahu faktor-faktornya apa saja. Di gawat darurat obstetrik kita sudah tahu ya. Oke, teman-teman, ada yang ingin tanyakan silakan. Ada yang tanyakan? Nanti kartu Puji Skor Rohiyatinya coba dipelajari, minta kartunya ke Bu Rika ya. Atau teman-teman nanti di internet ke SPR, kartu skor Puji Rohiyati nanti ada. Kartunya coba dipelajari. Dan nanti coba kasus itu ada kan contoh kasusnya nanti di PowerPoint ya. Coba diimplementasikan, dipraktekkan ya cara menilai faktor resiko seorang ibu hamil dengan kasus tertentu menggunakan tadi kartu skor. Berapa skornya dan tindakannya harus apa? Ya. Halo, ini kedengeran? Izin terdengar Ibu. Kedengeran. Ibu. Baik. Ada yang ingin tanyakan? Izin Ibu sepertinya sudah cukup. Yakin sudah cukup? 3 kelas ini nggak ada yang bertanya? Oke, baik. Kalau sudah cukup, saya tidak memaksakan kehendak karena ini waktu sudah menunjukkan jam 5 ya, time-nya udah ini ya, waktunya mendesak. Oke, baik. Eh, Terima kasih atas segala perhatiannya dan kehadirannya. Kemudian izin sebelum ditutup dengan hamdalah, alhamdulillah, alamin. Teman-teman boleh dokumentasi, ada yang memimpin dokumentasi untuk pembelajaran hari ini? Silakan. Baik Ibu, Mangga ada yang memimpin dari izin untuk memimpin. Baik Oke, untuk baik. slide 1 boleh. Selanjutnya untuk slide 2. Ibu sudah hanya 2 slide. Udah. 3 slide, 2 slide. Izin Ibu kalau di saya ada 2 slide. Oh iya, baik, nggak apa-apa. Oke, baik, terima kasih ya semuanya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lip ya, terima kasih semuanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Recording stopped.